Assalamualaikum, saya Indriani Safitri AM, kelas APK 1 dari Politeknik Setialan Makassar. Masyarakat Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang tersebut kebal terhadap penyakit. Banyak sekali fakta terkait imunisasi yang ingin diketahui oleh khalayak umum. Tetapi perlu diingat bahwa informasi terkait vaksin masih banyak yang hoaks, sehingga kita perlu mengetahui informasi yang terpercaya. Sebagian orang berpikir bahwa vaksin membawa dampak buruk pada kesehatan, namun faktanya vaksin dapat menyelamatkan banyak anak dari penyakit. Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan imunisasi rutin dalam rangka pencegahan penyakit seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Misalnya, tingkat cakupan imunisasi difteri, campak, dan juga rubella yang berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020. Kita akan sama-sama melihat grafik berikut ini. Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF melakukan penilaian cepat pada April 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa 84% dari semua vaskes melaporkan layanan imunisasi menjadi terganggu di kedua level, yakni di puskesmas dan juga posyandu. Gangguan dalam pelayanan imunisasi sangat besar dan langsung dirasakan dengan beberapa hambatan. Hambatan akses ini akibat penghentian layanan disertai dengan menurunnya permintaan disebabkan masyarakat yang khawatir tertular COVID-19. Selain itu, dari survei tersebut ditemukan kendala pasokan tenaga medis akibat petugas pengelola program imunisasi dan sumber daya imunisasi yang dialihkan ke penanganan COVID-19, serta terbatasnya alat perlindungan diri untuk imunisasi. Akibatnya, 1,7 juta bayi belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021. Disertai dengan peningkatan jumlah penyakit PD3I seperti campak, rubella, difteri di beberapa wilayah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Juknis Pelayanan Imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang menjadi acuan bagi petugas kesehatan di lapangan, sehingga keraguan-raguan petugas dan masyarakat akibat tidak adanya pedoman dalam pelayanan imunisasi di tengah pandemi COVID-19 tidak lagi dijadikan alasan adanya anak yang tidak diimunisasi. Pelayanan imunisasi telah terlaksana di fasilitas kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan, tetapi belum menaikkan capaian imunisasi secara signifikan. Alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut yaitu melaksanakan sosialisasi tentang imunisasi dan bekerjasama dengan lintas sektor, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat. Melakukan pelayanan door-to-door dan drive-thru imunisasi. Melakukan pelayanan BIAN dan imunisasi kejar. Berikut kelebihan dan kekurangan alternatif pemecahan masalah. Untuk sosialisasi imunisasi, kelebihannya menjangkau lebih banyak orang, dapat mempersiapkan informasi yang valid tentang pelayanan imunisasi. Jika metode sosialisasi dilaksanakan dengan dua arah, maka sasaran dapat mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat tentang pelayanan imunisasi. Untuk kekurangannya, latar belakang pendidikan dan pengetahuan sasaran tidak sama, sehingga tujuan sosialisasi tidak maksimal dalam penerapannya. Jika metode sosialisasi dilaksanakan dengan satu arah, sasaran tidak bisa menyampaikan pendapat dan juga pengalamannya. Untuk door-to-door, kelebihannya, bagi sasaran tidak membutuhkan waktu khusus untuk ke tempat pelayanan imunisasi. Pelayanan tepat sasaran karena sasaran yang dikunjungi berdasarkan data yang belum mendapatkan imunisasi. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi petugas untuk melakukan kunjungan door-to-door. Jika sasaran banyak, maka tidak bisa melaksanakan pelayanan dalam satu kali kunjungan saja. Petugas harus ekstra memperhatikan cold chain untuk menjaga kualitas vaksin. Untuk drive-thru, kelebihannya, praktis dan tidak memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Untuk kekurangannya, tidak memungkinkan petugas kesehatan mengobservasi anak-anak setelah imunisasi. Untuk BIAN dan imunisasi kejar,
Kelebihannya, sasaran jelas dan dapat diselesaikan dalam satu waktu karena telah berkumpul di pos imunisasi. Adanya kebijakan BIAN mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga semua sektor terlibat dalam pelayanan BIAN. Karena merupakan program nasional, maka sasaran dan prasarana untuk mendukung pelayanan BIAN tersedia, seperti vaksin, BMHP, dan nakes terlatih. Kekurangannya, orang tua sudah merasa bahwa imunisasi anaknya lengkap sampai dengan campak, sehingga tidak perlu mengikuti pelayanan BIAN dan imunisasi kejar. Alternatif yang seharusnya dipilih adalah melakukan pelayanan BIAN dan imunisasi kejar. Why? Karena BIAN sudah memiliki kebijakan yang berjenjang dari pusat hingga daerah, sehingga dalam pelaksanaannya mudah untuk diikuti dan diimplementasikan oleh semua sektor. But, perlu komitmen yang kuat dari semua sektor agar pelayanan imunisasi melalui BIAN dan kejar imunisasi dapat berhasil. Pastikan imunisasi anak Anda sudah lengkap dan tepat waktu, walaupun pada masa pandemi COVID-19.